bersama Anda dalam program Bicara Sudut Pandang, edisi spesial Ngobrol Pintar seputar inovasi. Dan hari ini kita sudah kehadiran ada Mbak Dwi Rahmawati, SSTMkes dari Puskesmas Taraman, Kecamatan Semendawai, Suku 3. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, emang suaranya lembut banget ya. Iya, sehat Mbak Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lumayan cukup jauh perjalanan Taraman ke Martapura. Ya, kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam ya. Baik, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Mbak Dwi. Ini seputar inovasi apa sih yang dilakukan oleh Puskesmas Taraman, Kecamatan Semendawai, Suku 3. Bisa langsung diceritakan Mbak Dwi, inovasi apa yang diikut sertakan oleh Puskesmas Taraman dalam Lomba Inovasi Daerah tahun 2021 lalu? Ya, jadi kami UPTD Puskesmas Taraman itu sebenarnya memiliki 11 inovasi. Oke. Ya, dan di tahun 2021 kemarin yang dilombakan adalah inovasi parenting. Inovasi parenting. Iya, Boleh jadi- sedikit dijelaskan. Inovasi apa nih inovasi parenting? Ya, jadi parenting itu merupakan kepanjangan dari pengukuran lingkar lengan atas atau lila dan pemberian tablet tambah darah FE pada remaja putri untuk mencegah melahirkan anak gagal tumbuh atau stunting. Jadi sasaran kita itu adalah remaja putri yang duduk di bangku SMP atau MTS dan juga SMA atau madrasah aliyah. Oke, jadi memang sasarannya adalah remaja-remaja putri dari tingkat SLTP sampai dengan SMA sederajat gitu ya. Iya. Oke, nah untuk proses inovasinya sendiri ini seperti apa? Ya, jadi saya di Puskesmas Taraman itu profesinya bidan. Jadi pada saat di lapangan itu sering menemui kadang anak yang tubuhnya pendek, ya, dan itu merupakan salah satu tanda dari stunting. Oke. Nah, stunting itu sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang sangat terlihat pada usia setelah 2 tahun, dan itu dipengaruhi dengan kecukupan gizi. Nah, karena kecukupan gizi ini tidak hanya berhubungan pada asupan gizi yang diterima oleh anak tersebut, tapi juga gizi yang diperoleh dari ibunya, maka saya berkolaborasi dengan program gizi itu berinisiatif untuk membuat inovasi di mana kita memberdayakan remaja putri yang memang kelak akan menjadi seorang ibu. Ya, jadi disiapkan kondisi gizinya itu memang sudah bagus sejak awal. Jadi nanti pada saat siap waktunya untuk menikah, remaja putri ini sudah mengetahui tentang status gizinya, bahwa kecukupan gizinya, sehingga nanti pada saat menikah, hamil dan melahirkan, kecukupan gizinya itu baik sehingga nanti mencegah melahirkan anak gagal tumbuh atau stunting. Oke, nah untuk ini sendiri setelah inovasi ini dijalankan gitu ya, kemudian mungkin ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan sosialisasi ya tentang inovasi ini, ditemukan nggak sih untuk anak-anak remaja putri yang di bawah tadi lingkar lengannya itu? Ya, jadi setelah kita ke sekolah, kita menjumpai remaja putri itu dengan lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Jadi kita memang menjumpai pada saat awal kita turun, kita mendapatkan data bahwa remaja putri yang SMP atau MTS dan juga siswa SMA ataupun madrasah aliyah itu terdapat yang lingkar lengannya di bawah 23,5. Pada saat sudah kita lakukan pengukuran, setelah itu kita berikan tablet tambah darah FE, kita jelaskan bahwa tablet tambah darah ini diminum 1 minggu sekali. Jadi tapi tablet tambah darah ini khusus untuk remaja putri yang telah menstruasi. Ya, karena setelah kita ada remaja SMP ya. Ya, jadi setelah kita kasih tablet tambah darah FE, kita kasih penyuluhan, kita kasih komunikasi, informasi, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, tentang status nutrisi gizi yang baik. Jadi kita ajarkan bahwa perempuan itu lingkar lengan atasnya yang bagus harus di atas 23,5 untuk mencegah yang namanya KEK. KEK itu kekurangan energi kronis.
Oke, baik. Nah, dari ditemukannya anak-anak itu, apakah proses pemberian FE dan lain sebagainya yang terus dijalankan? Jadi sekarang mereka sudah mencukupi kah lingkar lengan atasnya? Ya. Jadi kita melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Jadi kami kembali ke sekolah untuk melakukan pengukuran kembali dan dilakukan pengukuran bahwa sudah terjadi peningkatan remaja putri yang lingkar lengan atasnya yang sebelumnya di bawah 23,5 sekarang sudah normal, sudah 23,5 ke atas gitu. Ya, dan mereka juga akhirnya mengetahui oh ternyata perempuan itu ada indikatornya, lingkar lengan atasnya harus di atas 23,5 dan memang untuk mencapai itu status gizinya, nutrisinya memang harus dipersiapkan, harus baik dari sekarang. Oke, ada kendala nggak sih Mbak Dwi dalam proses menjalankan inovasi ini? Iya. Kalau misalnya dalam kendala, alhamdulillah sejauh ini semuanya baik, tidak ada kendala karena memang wilayah kerjanya juga kami 9 desa, sekolahnya berada di 9 desa tersebut dan masih terjangkau dari segi jalan, dari segi transportasi itu karena kondisi jalan juga sudah bagus, sangat terjangkau dan malah dari siswa itu terkadang jika kami bertemu di luar, ibu kapan ke sekolah kami lagi? Mereka yang lebih antusias gitu. Ya, kadang ketemu pada saat kegiatan posyandu remaja gitu. Ibu kapan ke sekolah lagi? Kami mau ukur lingkar lengan atas lagi, sudah naik atau belum gitu. Ada informasi kah yang baru? Kalau misalnya bagaimana status gizi kami supaya lebih bagus begitu. Jadi mereka yang memang antusias gitu. Terkadang juga gurunya pada saat bertemu kami pun juga sama. Anak-anak menanyakan kapan lagi jadwal ke sekolah begitu. Oke, jadi antusias mereka yang cukup tinggi ya dengan adanya inovasi ini. Dan untuk pengembangan inovasi ini sendiri, ini seperti apa untuk tahun ini misalnya? Iya, jadi pengembangan untuk inovasi untuk mencegah stunting ini diawali oleh inovasi parenting ini dan tahun 2022 ini kami kembangkan menjadi hunting rematri. Ya, jadi pada hunting rematri ini kami tambahkan lagi indikator bahwa siswa itu kami berikan kartu tepat gizi. Ya, jadi kartu tepat gizi itu seperti kartu KMS kalau balita posyandu atau kartu ibu hamil. Jadi di sana tertera identitas siswa, tertera data kesehatan, jadi misalnya tinggi badannya, berat badannya, tekanan darah, lingkar lengan atasnya, begitu sudah diberikan tanda tambah darah FE dan indeks massa tubuh. Jadi siswa itu sekarang seperti punya kartu tepat gizi kami menyebutnya begitu. Jadi siswa itu bisa mengetahui perkembangan gizi mereka masing-masing gitu ya. Oke, baik, menarik pemirsa seputar bagaimana mengedukasi ya terutama remaja-remaja putri baik itu di tingkat SLTP maupun juga SLTA sederajat untuk mengetahui kondisi gizi mereka, mempersiapkan mereka nantinya untuk menjadi ibu-ibu yang sehat. Kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan Mbak Dwi dari Puskesmas Taraman tapi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Mbak Dwi Nur Rahmawati, SSTMkes dari Puskesmas Taraman, Kecamatan Semendawai, Suku 3. Ini tadi sudah sempat disampaikan inovasi parenting yang tadi dilakukan oleh Puskesmas Taraman, bagaimana memberikan edukasi, pengukuran lingkar lengan atas ya, terus juga pemberian tablet tambah darah FE kepada remaja putri mulai dari tingkat SLTP sampai dengan SMA sederajat. Nah, untuk selanjutnya inovasi-inovasi yang apa saja sih yang dilakukan atau upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh Puskesmas Taraman untuk memberikan pelayanan terbaiknya terutama bagi masyarakat Semendawai Suku 3 nih? Ya. Jadi selain pengembangan dari parenting tentang penggunaan kartu tepat gizi pada remaja putri dan
inovasi demonstrasi masak pada ibu hamil untuk mempersiapkan gizi. Jadi kami juga ada inovasi yang namanya bertimpas. Bertimpas. Oke, itu apa? Jadi bertimpas itu merupakan kepanjangan dari penggunaan bertinggol pada proses persalinan di fasilitas kesehatan wilayah kerja OPD Puskesmas Taraman. Ya, jadi inovasi bertimpas ini kita menggunakan media bola seperti bola jimbol atau yang kita sebut bertinggol dengan berbagai diameter, ada yang 65 cm, ada yang 75 cm, ada yang 85 cm, disesuaikan dengan tinggi badan ibunya. Oke, ini bola yang apa sih? Bola bulat yang kental ya, ya. seperti bola yoga. Jadi nanti pada saat sudah mau melahirkan persalinan itu untuk membuat ibunya nyaman, mengalihkan perhatian terhadap rasa nyeri, rasa sakit, itu bisa menggunakan bola tersebut. Iya, jadi ibunya duduk di atas bola dengan beberapa gerakan yang nanti akan dipandu oleh pendamping persalinannya. Ya, jadi inovasi ini kita telah sosialisasikan di seluruh jaringan dan jejaring kita, baik itu bidan desa, bidan praktek mandiri ataupun praktek dokter mandiri. Dan juga inovasi ini telah kita ikut sertakan pada lomba inovasi tingkat daerah di Bapeda, dan alhamdulillah tahun 2022 ini mendapatkan juara pertama. Alhamdulillah. Selain itu inovasi ini juga saya paparkan ke Dinas Kesehatan Provinsi pada saat ajang seleksi pemilihan tenaga kesehatan teladan. Alhamdulillah saya Dwi Nur Rahmawati mewakili Oku Timur profesi bidan di ajang tersebut. Oke, jadi sudah coba disosialisasikan tidak hanya di Kecamatan Taraman, Kecamatan Semendawai Suku 3 saja, tetapi juga bahkan di luar sampai ke tingkat provinsi gitu ya. Dan kabarnya juga dapat apresiasi spesial nih dari Bapak Bupati. Iya, alhamdulillah kemarin pada saat HUT RI di Kabupaten, alhamdulillah kami UPTD Puskesmas Taraman dengan inovasi bertimpas mendapatkan juara pertama. Iya, dan langsung mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati Haji Rodosin. Iya, untuk bertimpas ini sendiri masyarakat apa yang disampaikan oleh masyarakat, terutama bagi ibu-ibu hamil, apa yang mereka rasakan dengan adanya inovasi bertimpas ini? Ya, jadi pada saat sudah dilakukan sosialisasi dan sudah diterapkan oleh terutama jaringan kami, jadi saya juga melakukan penelitian terhadap ibu hamil yang menggunakan bertimpas itu. Jadi pada saat nyeri, sakit pada saat proses persalinan, ibunya duduk di atas bertinggol dengan menggunakan beberapa gerakan yang telah kami ajarkan, ibunya lebih teralihkan rasa nyerinya, lebih nyaman dalam melalui proses persalinan, dan waktu persalinannya bisa lebih singkat. Iya, dan tapi tidak boleh sembarangan juga ya Mbak Dwi ya. Iya. Untuk proses bertimbul itu nggak bisa sendirian, maksudnya nggak ada yang nemenin, nggak ada yang mengarahkan gitu. Iya, itu ada indikasi dan kontraindikasinya. Iya, itu ada beberapa yang dikontraindikasikan seperti ibunya hipertensi yang kemungkinan akan menjadi preeklamsi, ibunya tuberkulosis dini, itu dikontraindikasikan. Jadi memang ini khusus untuk ibu hamil yang fisiologis, yang normal. Itu informasi ini sudah mulai kita berikan pada saat ibunya hamil. Jadi kita sosialisasikan pada saat posyandu ibu hamil, kelas ibu hamil, dan pada saat prosesnya nanti akan didampingi oleh bidannya atau dokternya atau persalinan. Iya, dan bidan-bidannya juga sudah diberikan pengetahuan atau ilmu ya seputar bertimpas ini sendiri. Iya, sudah. Kami sudah melakukan sosialisasi pada jaringan dan kamera action. Iya, dan untuk para tenaga ahli seperti bidan dan lainnya juga sudah diberikan ilmu gitu ya, pengetahuan seputar bertimpas ini sendiri. Iya, sudah. Kami sudah melakukan sosialisasi di jaringan dan jejaring wilayah kerja UPTD Puskesmas Taraman, dan kami juga sudah melakukan sosialisasi di organisasi profesi di pimpinan cabang IBI Oku Timur, ya, yang dihadiri oleh seluruh bidan, seluruh pengurus ranting. Jadi memang ini ilmu
diterapkan di praktek mandiri bidan. Oke, baik. Tapi nggak sembarangan juga ya? Iya, ada indikasi, ada kontraindikasi, ada ketentuan yang harus diikuti. Oke, baik. Iya, pemirsa UKU TV, ini bincang-bincang kita bersama Mbak Dwi Rahmawati dari Puskesmas Taraman, Kecamatan Semendawai, Suku 3, mengenai inovasi-inovasi apa sih yang dilakukan oleh Puskesmas Taraman. Kemudian pengembangan inovasi ini sendiri itu seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, tidak hanya bagi Puskesmas Taraman atau Kecamatan Semendawai Suku 3 saja, tetapi juga ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat ya, terutama yang ada di Kabupaten Oku Timur. Iya, Mbak Dwi, untuk akhir dari bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin ada pesan dan himbauan yang ingin disampaikan khususnya buat para wanita yang ada di luar sana. Terkhusus untuk para remaja putri yang saat ini sedang menempuh pendidikan baik di bangku SMP atau madrasah sanawiyah dan juga SMA atau madrasah aliyah dan juga SMK. Jadi mulai sekarang diperhatikan tentang gizinya. Jadi mulai diperbaiki tentang nutrisi yang untuk asupan sehari-hari dan memperhatikan gizi seimbang. Terutama bisa memperhatikan status gizi, pengukurannya dengan lila, pengukuran lingkar lengan atas. Jadi nanti diukur, jadi yang dikatakan normal itu lingkar lengan atas di atas 23,5 cm. Jadi hal ini baik untuk mempersiapkan remaja putri yang kelak akan menjadi seorang ibu, agar nutrisinya tercukupi sejak sekarang dan nanti pada saat hamil dan melahirkan kecukupan gizinya baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Dwi untuk waktu dan juga penjelasannya. Ini betul-betul bermanfaat ya, dan mudah-mudahan inovasi ini juga nanti bisa dilakukan tidak hanya di Puskesmas Taraman ya, tapi juga di tempat-tempat lain dan bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat sekitarnya. Baik, inilah akhir dari Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi Ngobrol Pintar seputar inovasi bersama Puskesmas Taraman Kecamatan Semendawai Suku 3. Saya Sri Gustati. Saya Bidan Dwi Rahmawati. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.